Anda mengusulkan. Makanya ini kan ada, kita ngomong cawapres nih ya. Ya. Kita ngomong cawapres, calon wakil presiden ya. Kan ada nama-nama yang beredar nih di masyarakat. Sandiaga Uno. Ya. Menurut Anda Semua gimana? orang tahu. Sandiaga Uno pengusaha. Ya kan? Duitnya banyak. Duitnya banyak. Jadi menteri. Jadi menteri. Idola mak-mak kemarin. Ya, idola mak-mak. Kemudian Erick Thohir, beda-beda tipis. Nah, duitnya banyak. Ya sama, mungkin banyakan Erick Thohir kalau duit sih, ya kan? Iya, kayak Ya tahu kan? aja. Kemudian Mahfud MD yang begitu gagah perkasa, berani membongkar tanpa takut apapun. Belakangan. Belakangan. Kemarin-kemarin Ya. enggak. Kemudian ada AHY yang juga kalau kita baca berita ambisinya, keinginannya Ya, untuk dari wakil presiden ya. juga besar. Kemudian ada Caimin, Muhammad Iskandar, pagi-pagi pengen jadi ada Kofifa, ya kan? Kofifa dari ya, ada Bandung itu Bandung. Iya, kemudian kenapa nggak kita orang film mencoba untuk mengusulkan yang memang bersentuhan dengan film, sudah memberikan kerja nyata terhadap film, memberikan manfaat kepada kita. Ya, tapi sebelum itu ya. Tapi ya maksudnya siapa nanti kita analisis lagi yang pantas, yang mumpuni, karena biar bagaimana kan nggak bisa tuh ujuk-ujuk gue bilang oh asli presiden, calon wakil presiden diketawain orang dong. Masa? Ya iya. Track recordnya nggak ke sana gitu kan? Iya kan? Paling tidak nanti kita carikan lah, kita coba sumbang. Makanya saya mau nanya dulu, kan dari nama-nama yang kita sebut tadi, di antara mereka ada nggak kira-kira yang nggak peduli pada film? Nggak. Kan Sandiaga Uno tuh kemarin ya, kebetulan aja dia menteri Parekraf. Ya. Erick Thohir itu kan BUMN kan film cuma bagian kecil. Punya PFN. PFN kan jadi lembaga pemodalan film yang sampai hari ini juga nggak pernah. Nanti kalau jadi wakil presiden kan dia itu nggak begitu. Siapa yang jamin? Ya nggak ada yang jamin, makanya saya nanya. Saya nanya Anda. Yang pasti-pasti aja lah, yang sudah memberikan kerja nyata, contoh konkret. Kalau gitu. Mohaimin jelas lah di perfilman nggak sangat itu. Kalau Ridwan Kamil menang di TikTok. Ya, menang di TikTok. Sama dia memberikan fasilitas untuk industri film pada daerahnya. Jadi Anda pengen dia jadi semacam istilahnya cameo gitu. Ya. Saya pengen orang yang bersentuhan, yang mengerti film dan sampai hari ini peduli terhadap kebudayaan terutama film. Memangnya ada? Ada. Siapa? Pak Muhadjir Effendi. Iya, agak. Pak Muhadjir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Film Indonesia share-nya waktu dia mulai jadi menteri itu 16%, tapi begitu dia meninggalkan posisi itu menjadi 50% lebih. Ya kan? Waktu Kemendikbud dia punya perhatian yang banyak ya. Betul. Pada hari film dia bikin ini waktu 100 tahun sensor dia bikin ini jadi dan sebagainya. Artinya kepeduliannya itu nyata dan dia buktikan dia mendukung. Ya, sekarang juga menyediakan Ya, billboard PMK. Jadi padahal film bukan di bawah wewenang dia, tapi kepeduliannya terhadap masalah perfilman masih tetap intens. Kemudian bahwa beliau itu terus maksudnya pandemik, ini soal pandemik ya, bagaimana beliau begitu concern terhadap pencegahan penularan pandemik dengan aktif untuk berperan langsung, ya kan? Kemudian terakhir nih mudik. Ya. Mudik Lebaran. Ya, artinya film Muhadjir punya perhatian, tetapi sebenarnya perhatiannya bukan hanya soal film, bukan kebudayaan. Terus Anda ingin mengusulkan saya sih pengen kayaknya si calon wakil presiden besok. Kenapa nggak Anda calonkan jadi presiden aja? Siapa? Pak Muhadjir. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kita nggak lah. Artinya untuk calon presiden kan kita sudah tahu. Karena cuma ada beberapa nama. Karena ada 20% Iya. ambang batas tuh ya. Ambang batas, ada persyaratan partai politik dan kelompok partai politik. Betul. Makanya kalau saya melihatnya begini, makanannya apa aja, maksudnya presidennya siapa aja. Kalau makanannya, minumnya tetap teh botol, siapapun presidennya, wakilnya Muhadjir Effendi. Bisa jadi penyeimbang bahwa beliau sangat jumawa, ya, artinya jumawa dalam pengertian kemasyarakatan. Jumawa itu maksudnya itu loh, lain tuh. Jumawa dalam pengertian positif, bukan jumawa arogan, bukan. Beliau down to earth, ya, beliau begitu concern terhadap kemanusiaan, kebudayaan, tradisi. Pantes lah, apalagi beliau kan juga orang agama yang kuat.
Kalau saya sih sebenarnya gini ya. Ya Muhadjir nggak masalah, orang dia nggak, dan memang dia punya perhatian pada film, pada kebudayaan, dan dengan PMK kan pembangunan manusia, pembangunan, dan semua proses ini memang kan kalau saya itu ujungnya kan pada peningkatan peradaban. Ya, semua pembangunan peningkatan peradaban. Makanya kita butuh Jadi, wakil presiden itu yang paham budaya, mengerti budaya, dan berperan langsung terhadap seni budaya dan tradisi yang mengenal bangsanya dan rakyatnya, dan bisa langsung menyentuh kepada down to earth. Dan yang lebih utama lagi adalah bagaimana proses demokratisasi itu bisa memberi kesempatan kepada putra-putra terbaik di Indonesia untuk maju ke kompetisi itu secara demokratis, secara fair, dan terbebas dari ini risiko-risiko atau resistensi perpecahan. Ya, memang kan sekarang begini. Polarisasi. Semua orang tahu kalau mau ikut pemilihan ini itu mau bupati, kayak mau camat, kayak mau wali kota, kayak mau gubernur, mau presiden, mau apa, kan perlu duit besar. Pertanyaannya, Pak Muhadjir ada duitnya? Nggak ada. Tapi justru ini menarik. Ini menarik. Kalau nggak punya duit kok menarik? Menarik, justru karena nggak punya duit, ada yang berani melihat ini sebagai sebuah alternatif dan kemungkinan, dan kita juga terhindar dari pikiran-pikiran bahwa ini proyek gitu loh. Kalau belum apa-apa duit ya artinya kita bukan mendukung orang, mendukung duit dong. Yang mau dukung kan Anda. Kalau saya tuh kenapa pertimbangannya punya duit dan tidak punya duit. Kalau saya kan tadi saya ngelihat, kita orang film nih ya. Kita ngelihat siapa sih pejabat-pejabat tinggi yang dalam jejak rekam ini sudah terjun di politik sekaligus pemegang kekuasaan yang punya kepedulian pada film dengan batas-batas tertentunya. Nah itu kan terlihat pada Muhadjir. Nah itu setuju. One and only. Ya enggak juga lah, Jokowi kan kemarin waktu FFV kalau Jokowi itu kan selfie. Kalau Jokowi kan presiden, dia cukup menyuarakan. Tapi pelaksanaan makanya kenapa tadi kan banyak yang disuarakan juga nggak jalan. Kalau yang menteri-menterinya tidak menangkap itu sebagai sebuah hal yang harus dilakukan. Kalau Pak Muhadjir kan menangkap nggak cuma film loh, soal budaya, tarian. Makanya kenapa nggak gini loh, Anda gini loh, kesehatan manusia. Kalau saya ya calon presiden itu yang saya pilih sebagai orang film tuh Muhadjir. Ya, udah nggak bisa. Nah, terus saya udah bilang. Iya, tahap kedua, ya kalau nggak bisa ya wakil presiden lah. Kalau nggak bisa lagi ya menteri lah. Ya, nah, presiden. Sedih amat dong. Tapi maksudku kalau perjuangan itu kan kalau bisa yang puncaknya gitu. Ya, itu yang saya bilang. Gimana kalau kita bicara tentang calon presiden, ya kan? Itu wilayah yang kita nggak mungkin suara kita didengar. Karena partai itu kan punya kalau standar operation kalau menyuarakan mereka lakukan. Kalau menyuarakan wakil presiden ya, suara kita didengar. Alternatif. Bukan kalau menyuarakan. Siapa tahu bahwa pemerintah juga melihat Muhadjir adalah tokoh yang mumpuni. Saya tahu maksud Anda. Cuma maksud saya gini loh. Ya kalau saya gini loh. Oh, kalau saya suruh milih sebagai orang film gitu ya. Muhadjir calon presiden gitu kan. Oke. Ya karena sekarang nggak ada yang denger nih ya wakil presiden gitu loh. Kalau soal nanti wakil presiden nyangkut atau tidak nyangkut ya itu kita serahin. Paling tidak kita sudah menyuarakan nurani kita. Pada akhirnya kita begitu. Sudah menyuarakan aspirasi kita. Kita sudah menyuarakan hal-hal yang positif. Bahwa kita menyuarakan sesuatu ya boleh dong. Itu kan hak politik kita gitu loh. Siapa tahu apa yang kita suarakan ini didengar oleh Ibu Megawati, didengar oleh Pak Jokowi, didengar oleh yang lain, dan mereka melihat oleh kenapa tidak Surya Paloh, oleh Prabowo kan? Ya, kenapa tidak? Kan mereka kingmaker katanya. Ya juga ya, kenapa tidak? Gitu kan bisa aja. Kalau Tuhan berkehendak. Boleh. Iya gitu. Iya teman-teman. Ya, habis Lebaran ini Cinema Society Podcast akan ikutan bicara soal politik. Saya bersama Didi Surya, dan ini akan terus menjadi ajang obrolan kita secara sebagai keluarga santai, masyarakat film lah. Santai, secara kita akan jumpa lagi.